Ya, Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Suyantono, dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Mas Budi Santosa. Halo. Beliau adalah wakil pemimpin redaksi digital di IDX Channel, dan kali ini Mas Budi kita akan membahas yang agak lain ini dari pasar modal ya. Kita bahasanya soal judi online. Ya, judi online. Yap. Fenomena yang saat ini merebak di mana-mana. Betul. Nah, judi online ini menjadi persoalan serius di Indonesia, bukan hanya dari sisi sosial, tetapi juga ekonomi dan keuangan. Jadi berdasarkan catatan PPATK nih Mas Budi, tahun 2025 itu total transaksi yang terindikasi judi online itu nilainya mencapai 286,84 triliun rupiah. Ya, angka yang bayangkan, fantastis itu. fantastis. Besar ini kalau dibandingin sama anggaran APBN, mirip-mirip dengan subsidi energi ya. Di tahun 2027 kan rencananya 270-an ya, triliun. 277 sekian, luar biasa ini. Nah, ini nilai yang sangat besar, ya. Dampaknya juga luar biasa. Betul. Ya, terutama ternyata judi online itu terpapar ke golongan ekonomi yang di bawah. Yang biasanya mendapat subsidi. Dan nanti kita akan bahas juga ya. Oke, sebagai catatan juga nih, di kuartal 1 2026 nilai transaksi ini tercatat juga oleh PPATK sebesar 40,3 triliun. Itu turun sebenarnya 50% ya. Ya, ini dengan angka depositnya yang tersimpan di rekod oleh PPATK itu sebesar 10,59 triliun. Nah, gimana nih Mas Budi? Judi online sangat erat kaitannya dengan belanja rumah tangga. Iya. Dan tentu bukan nilai yang sedikit juga ya, triliun. Betul. Oke. Gimana Mas Budi? Oke. Jadi gini Mas Yanto atau Kang Yanto nih, saya manggilnya Kang Yanto ini. Memang judol ini sebenarnya kan salah satu contoh tindakan kriminal yang sebenarnya sudah sekian puluh tahun atau mungkin ratusan tahun ada ya. Ada gitu. Cuma ya, ini memang perkembangannya judi ya. Judi. Betul. Cuma perkembangannya dulu masih tradisional ya kan. Kemudian sekarang adanya teknologi. Kemudian beralih menggunakan teknologi. Gitu. Jadi memang ini mungkin di masyarakat kita secara sosiologis memang judi ini sudah ada sejak berabad-abad lalu gitu ya. Betul. Cuma karena perkembangan teknologi kemudian mediumnya aja yang berubah ya, berbeda ya. Platform yang menggunakan teknologi terkini gitu. Dan kini semakin gampang ya Mas ya? Betul, semakin gampang. Dan memang yang menjadi masalah adalah ketika kemudian yang terjebak di judul ini adalah kalangan ekonomi bawah gitu. Iya. Bahkan kan kita juga dengar ya betul. di pemberitaan juga anak-anak kita yang masih SD, SMP itu juga udah mulai pada main ke situ judol gitu. Iya ya. Ini ya tentu ini perlu kembali lagi ke bagaimana kita memberikan literasi keuangan yang tepat, tepat dan tepat sasaran gitu maksudnya kan. Nggak hanya bahwa bagaimanapun fenomena ini sudah sangat memasyarakat, tanda kutip, dalam tanda arti negatif ya. Jadi ini juga jadi catatan juga buat kita, buat semua pelaku dan para stakeholder, ya, bagaimana agar judi ini kemudian bisa diminimalkan. Ya memang ada beberapa temuan yang ternyata sudah turun juga gitu kan. Dan pada 2024 itu sebenarnya naiknya tuh catatannya 359, kemudian turun lagi ya. Dan catatan lagi dari PPATK ini jumlahnya itu menjangkau 1 juta lebih pengguna di semester 1 ini. Semester 1 2025. Atau di mana 71% diantaranya adalah kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Tadi sempat disinggung Mas nih. Fenomena seperti ini gimana? Nah, ada 2 cara kalau menurut saya. Yang pertama tadi benar, literasi soal pengelolaan keuangan. Ini kan orang kan sebenarnya pengen mendapatkan, kalau kawan-kawan di saham sering bilang cuan, sebenarnya sama, ini pengen dapat cuan cepat juga sebenarnya gitu. Tapi ini cepatnya instan ya? Instan, kemudian dengan cara ya tadi gambling banget gitu, banget. Itu berarti literasinya. Jadi kalau memang punya dana atau duit ya mungkin harus dialokasikan ke investasi yang benar gitu ya. Sebenarnya mendingan nabung saham ya sebenarnya. Betul, itu mungkin jauh lebih
prudent ya, aman dan udah pasti legal. Betul. Ya, cuman kita tinggal pilih-pilih aja nih mana portofolio yang kira-kira pas gitu ya. Ya. Tuh. Terus yang kedua Mas Kang Yanto. Yang kedua memang harus ada penegakan hukum yang sistematik gitu ya, sistematik. Dulu ketika masih zaman tradisional itu aparat itu kan turun ke lapangan untuk membubarkan judi-judi yang ilegal itu gitu ya. Yang offline ya. Yang offline. Nah, ini juga sekarang perlu ada penindakan yang tegas juga dari aparat terkait dengan judi yang platformnya sudah online gitu ya. Walaupun mungkin sekarang sudah ada Satgas Judol ya. Dan memang betul. Kalau ngeliat tren datanya PPTK tadi kan memang cenderung turun terus ya. Dari sekitar 298, kemudian di kuartal 1 2026 ini tinggal sekitar 40-an ya. Kalau akumulasi di semester 1 2026 ini kan sekitar 86 triliun juga gitu ya. 86 triliun semester 1 di 2026. Artinya sebenarnya udah turun, tapi tetap kita harus tetap upayakan ini bisa hilang lah kira-kira gitu. Jadi silahkan investasikan di jalur yang benar aja gitu. Kalau punya uang gitu ya, punya dana. Gitu. Iya, dan ini ternyata berkelindan juga sama pinjaman online yang ilegal ya Pak. Betul. Pindar. Pinjaman daring. Pinjaman daring sekarang itu kan pindar kan, bukan pinjol lagi pindar kan. Itu kalau menurut OJK itu yang legal. Legal. Iya, disebutnya mereka pindar. Tapi kalau itu tetap pinjol itu yang ilegal katanya. Itu hanya istilah kata ya, memang harus dibedakan juga ya bagaimana yang di bawah pengawasan OJK itu kan udah jelas ya. Mereka terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan tingkat suku bunga juga. Kalau yang pinjol itu kan tidak pindar yang resmi itu nggak yang menjanjikan berlipat-lipat gitu. Nah, kalau yang ilegal itu dapatnya cepat, bunganya cepat, cuman kita juga yang minjem imbasnya harus mengeluarkan lebih banyak untuk bunga ya. Kalau kita telat langsung diteror. Dan diterornya bukan macam-macam ya, bukan sekali dua kali. Dan bukan hanya ke kita ya. Bisa anggota keluarga, gitu. Ke bos juga diteror juga. Nah, ini Mas hubungannya ini mungkin autokritik juga ya buat kita, karena hubungannya adalah dengan bagaimana aktivitas pinjol ini akan mengganggu produktivitas individu itu sendiri. Betul. Nah, ini kan bisa dilihat mungkin ya bagaimana aktivitas mereka itu, karena terkait dengan produktivitas, daripada mereka bekerja sungguh-sungguh, udahlah online aja gitu kan. Ada fenomena seperti itu yang memang ini harus disampaikan juga kepada masyarakat ya. Oke Mas, nanti kita akan lanjut lagi, cuman untuk yang pesanlah untuk yang nextnya, bagaimanapun pada persoalannya bukan sekadar berapa besar uang yang berputar di situ, tapi bagaimana masyarakat bisa dicegah nih Mas ya. Bisa dicegah agar tidak terus masuk ke dalam ekosistem judol itu ya Mas. Oke. Ya, kita kembali lagi. Mas Budi, kita bahas selanjutnya itu tadi sempat disinggung tadi soalnya soal bagaimana pinjol ini juga ternyata ada pelaku penerima bantuan sosial dari pemerintah, Mas. Nah, ini sudah teridentifikasi yang bermain judol itu, bahkan PPATK sendiri mencatat ada 571.410 NIK. NIK itu berarti kan individunya yang menerima bansos yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas judi online ini. Nah, dari kelompok itu tercatat ada 7,5 juta transaksi dengan total deposit sebesar 957 miliar. Ini juga sebuah angka yang tidak kecil ya, ratusan miliar gitu, dan PPTK kan menyebut bahwa angka ini didapat dari penelusuran di satu bank, kemudian nilai keseluruhannya berpotensi yang lebih besar lagi. Nah, jadi gimana nih Mas, ada paradoks nih, di satu sisi mereka menerima bantuan dari pemerintah, tapi di sisi lain justru dimanfaatkan dengan hal-hal yang sebenarnya ya kurang patut ya. Walaupun mereka ekspektasi mendapat cuman
ya ujung-ujungnya mereka terjebak gitu. Ya. Gimana Mas Budi? Ya, gini, satu hal kalau dari sisi pemerintah tentunya sudah tepat sasaran lah kalau melihat dari data PPATK ya, artinya bahwa bansos ini sudah tepat sasaran ke masyarakat yang memang kondisi ekonominya di bawah gitu ya. Nah, cuma pemanfaatannya nih yang menurut saya belum tepat gitu ya. Itu gimana kontrolnya ya? Nah, ini emang agak susah ya. Kadang kan selain digunakan untuk judol, ternyata kan beberapa hal juga data di pemerintah sendiri juga menyebutkan bahwa ada yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif, gitu ya. Bukan yang primer ya, tapi tersier gitu. Dulu misalnya Mas Yanto ingat ketika DP motor itu murah, hanya 500.000 boleh bisa ngambil motor. Nah, bansos ini kan digunakan untuk DP motor, ngambil itu gitu. Nah, giliran sekarang marak judol, mereka masuk ke judol. Gitu. Apalagi kan kita lihat ketika judol ini masuknya itu kan sangat masif gitu ya. Mereka sangat pintar sekali untuk bisa mempromosikan web-web yang terkait dengan judol ini. Baik itu mungkin dia menginsert ke handphone kita, atau mungkin juga lewat media-media yang lain di sosial media dan lain-lain. Aplikasinya sangat gampang ya. Sangat gampang untuk masuk gitu. Jadi ya mau tidak mau memang tadi literasi gitu, dan harus ditekankan bahwa ini ilegal dan kalau perlu ada penindakan yang tegas gitu, ada sanksi lah misalnya bagi yang kemudian terlibat di judol ini. Gitu. Ya sanksinya juga mungkin ya ke penyedia platformnya ya. Betul. Dalam hari kalau ini kan, penyedia platform pasti harus ada ya. Satgas gitu. Itu mestinya mereka lebih aktif menonaktifkan lagi, karena Komdiji juga beberapa kali kan mengumumkan telah memblokir situs-situs tertentu ya. Cuman kok muncul lagi ya Mas ya? Iya. Nah itu satu mati tumbuh 1000 ini. Karena sangat gampang untuk membuat aplikasi ataupun situs-situs judi online itu ya. Kalau data terakhir itu kan setidaknya PPATK sudah nyatat itu sekitar 2.700 rekening itu yang sudah diblokir terkait judol gitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini itu juga masih banyak ya kalau kita temukan misalnya di sosial media dan lain itu banyak sekali tuh iklan-iklan yang berbau judol, walaupun mungkin sebenarnya kita bisa melakukan filtering terkait dengan iklan-iklan judol itu gitu. Cuma satu hal lagi Mas Yanto, selain yang reguler sebenarnya fenomena judi online ini juga meningkat ketika ada event-event olahraga. Nah, contohnya kemarin misalnya di Piala Dunia. Dalam rentang 1 bulan saja nilai transaksi itu bisa tembus 1 triliun. Luar biasa ya. Judi online yang terkait mungkin kayak tebak skor bola gitu. Piala Dunia kemarin tuh. Nah ini kan hal itu yang tercatat ya. Betul. Hal yang memang luar biasa ya. Luar biasa dan harus disikapi serius ini gitu. Apalagi ini bansos nih. Iya ya. Bansos. Dan yang mirisnya lagi, judi-judi online ini ternyata pengendalinya tuh ada di luar sana ya Mas ya. Makanya ada scammer, mereka terjebak di situ. Bahkan beberapa informasi yang beberapa waktu lalu ada beberapa WNI yang terjebak di sana. Iya, di Kamboja ya. Betul. Kamboja. Kan kemarin yang terakhir kan juga ada operasi besar-besaran di Hayam Wuruk kan, yang ada 320 WNA. Itu yang ditangkap, kemudian satu ada WNI. Itu kan ya itu bagian dari penegakan hukum ya. Memang harus dipangkas dari hulunya dulu nih. Jadi penyedianya kalau nggak ada platform yang menyediakan, mana bisa akses gitu kan. Dan bagaimana misalnya filtering ke media sosial kita, misalnya apa WA group atau Telegram atau apa, itu kan kalau kita ngeklik website aja kan muncul tiba-tiba pop up. Di website kadang mereka kan pintar sekali untuk masuk ke website itu. Gitu. Nah tapi ini Mas, yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana perspektif bahwa tidak semua penerima bansos ini dapat dianggap sebagai pelaku judol, karena tetap masih ada yang produktif ya, mereka bisa menyekolahkan anak, buat usaha yang baru gitu kan. Gimana pun bansosnya itu tidak masalah. Yang masalah adalah bagaimana implementasinya. Nah itu yang harus kita kawal mungkin ya, bagaimana agar sistem
fenomena judol ini dari akar sampai serabut misalnya, dari atas sampai bawah ya. Karena serabut sama aja maksudnya. Dari akarnya, dari sumber utamanya apa, kemudian aksesnya itu. Ya sekarang kan kuota murah, ya kan istilahnya, terjangkau lah. Ada wifi yang gratis banyak di tempat-tempat umum gitu kan. Sangat mudah lah untuk bisa akses itu. Iya betul. Dan sangat murah. Murah dan gampang gitu kan. Ya mudah-mudahan nih dengan adanya review terus dari pemerintah, diumumkan terus, orang akan semakin aware bahwa apa yang dilakukan itu tidak elok lah ya. Karena di situ ada harapan, bansos itu kan harapan ya. Ada harapan bagaimana keluarga bisa lebih produktif, buat sekolah, buat pendidikan dan kebutuhan pokok lain ya. Nah, tadi Mas Yanto yang terkait dengan penerima bansos ini kan memang kalau kemarin data Kemensos itu kan sekitar hampir 1,5 juta NIK. Nah, ternyata kan sebenarnya kalau dipecah lagi, dilihat lagi, ternyata belum tentu langsung penerima bansosnya, tapi bisa jadi keluarganya. Anaknya misalnya. Bisa anaknya. Nah, jadi memang ada sekitar 1,5 juta penerima manfaat lah kira-kira gitu bahasanya ya. Sebenarnya itu kayak kalau nicknya kan tadi 571-an kan. Betul, ini penerimaan manfaat. Jadi mungkin boleh dibilang kayak kakaknya lah gitu ya, kartu keluarganya ya. Jadi di dalamnya itu ternyata ada anaknya atau mungkin juga istrinya atau suaminya atau siapapun lah yang ada di dalam kakak itu gitu. Nah, ini sebenarnya memang yang harus diberikan edukasi adalah dan juga upaya untuk memberikan pemahaman itu ya mungkin di kalangan masyarakat tadi adalah bahwa ketika bansos itu diterima jangan kemudian digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, apalagi yang tersiar, apalagi yang mungkin sebenarnya tidak perlu nggak perlu juga gitu. Tidak manfaatkanlah dana bansos itu untuk yang produktif. Iya betul. Agak susah juga sih ya mantaunya ya. Memantaunya itu yang susah karena bisa jadi kan belum tentu langsung orang yang menerima ya, tapi mungkin keluarganya kan gitu atau saudaranya, keluarga anaknya dan seterusnya tadi gitu. Iya. Tapi itu sudah kedetek dalam ekosistem bahwa penerima manfaat ini ada terindikasi kena judol gitu. Ya kalau ngomongin ini memang agak panjang juga ya Mas. Apalagi nanti terkait ada beberapa temuan juga bahwa ternyata di oknum ASN di Kemensos juga ada yang kena. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Sobat investor, tadi sempat disinggung nih ada Kemensos itu beberapa pegawainya ternyata ada juga yang kena Mas. Ini kan sungguh ironis ya, harusnya mereka memberi contoh, tapi ternyata sebagai pelaku juga. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat aja penjelasan dari Mensos ya, apa yang akan dilakukan Kemensos untuk mengatasi pegawainya yang terindikasi terkena judol. Berikut. 1.900 pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judi online. Maka itu sekarang tim Irjen sedang mendalami untuk memastikan data yang kita dapat ini benar-benar memang terbukti. Yang awalnya terindikasi dan terbukti. Ini sedang kita verifikasi, sedang kita validasi. Jika nanti benar-benar terbukti, maka kita akan berikan sanksi. Ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Demikian Mas, jelas sekali ada 42 yang berstatus ASN dan sisanya pekerja P3K. Nah ini kan sungguh ya gimana ya, kok bisa gitu. Dari sisi mungkin kondisi ekonominya mungkin lebih baik dari yang kena bansos, yang dapat bansos ya Mas ya. Cuman betul, ya ini, ya itulah fenomena di kita bagaimana bahwa
judol ini ternyata tidak pandang bulu ya. Yeah. Dan ini baru di Kemensos, Mas. Yeah. Bisa jadi di instansi lain misalnya. Oke. Yeah. Gimana Mas Budi ngelihat yang ini nih? Apa yang harus dibenahi nih kalau udah kayak gini nih? Nah, ini memang kalau dari saya mungkin kembali lagi, Mas. Kembali lagi ke kearifan lokal kita gitu. Orang-orang tua kita dulu selalu bilang, kalau pengen kaya jangan judi gitu. Mungkin awalnya judi ya, kemudian dapat cuan gitu ya. Tapi habis setelah itu justru nggak tekor terus pasti. Nah, akhirnya ya itu mungkin aset-aset dia menjadi habis kan gitu karena kejebak di judi ini. Jadi orang-orang tua kita dulu juga udah mengingatkan itu semua gitu. Jadi kalau menurut saya ya ke individu masing-masing untuk kembali memahami bahwa ya judi ini hal yang mungkin justru akan menjadi boncos gitu ya, jadi jong buat kita gitu. Nah, kalau ingin investasi maka cari investasi yang tepat gitu, yang legal dan tentunya yang sudah prudent gitu ya. Betul. Bisa lewat investasi saham tadi, kemudian pasar saham udah jelas lah. Betul, reksadana atau mungkin mendingan nabung saham ya, kita 100.000 misalnya sebulan tuh kan nggak kerasa tuh. Betul. Tiba-tiba dapat jackpot, sahamnya terbang kan tahuan. Betul. Ya sepertinya dimulai dari masing-masing individu juga, Mas. Gitu. Di samping tentu dari penegak hukum juga tadi harus lebih tegas lagi. Iya, tapi lihat tadi ekspresinya Mensos sepertinya dia kecewa banget tuh ya. Betul. Kecewa gitu. Oh ternyata anak buah gue ada yang begini. kita yang ngalurin. Mungkin fenomena gunung es ya. Iya. Tadi mungkin instansi lain juga banyak. Iya, instansi lain banyak. Bahkan aparat penegak juga bisa jadi ada yang ikut juga gitu. Betul. Makanya kalau saya sih jangan pernah nyoba deh ya kayak gitu-gitu ya. Karena sekalinya nyoba ketagihan, Mas. Nah, saya juga dengar dari dari kawan-kawan yang pernah ngalamin gitu ya. Jadi katanya di awalnya itu kita dikasih menang, Mas. Ya. Kasih menang, pasang lagi, tambah gede, begitu tambah gede pasangnya boncos. Akhirnya habis. Habis. Ya itu balik lagi ya kembali ke tadi disebut literasi itu kuncinya di situ. Yeah. Literasi kuncinya bagaimana kita sering baca-baca referensi lah, investasi yang bagus. Karena sudah dipastikan bahwa kalau yang kita berinvestasi dengan harapan untung yang berlipat-lipat di luar yang kewajaran gitu ya, itu dipastikan bodong lah itu. Itu kita bicara investasi bodong. Beberapa yang sudah terungkap juga kan menjanjikan keuntungan yang besar. Ya judi juga kan begitu kan, judo juga seperti itu. Nah mungkin ini juga Mas Budi, bagaimana nih untuk mencegah, ini kan baru Kemensos nih. Betul. Instansi lain kita nggak tahu nih, ya mudah-mudahan nggak ada ya. Gimana nih Mas Budi, agar udah dipotong sampai situ aja deh gitu. Ya mau tidak mau kita harus dari hulunya, dari platformnya tadi. Jadi platformnya memang harus dilakukan pemblokiran masif gitu. Walaupun tadi satu mati tumbuh 1000 itu karena saking gampangnya membuat aplikasi maupun situs-situs judul itu ya. Tapi dengan langkah tegas dari penegak hukum, saya kira tadi data kita juga menunjukkan sudah mulai turun gitu ya, mulai turun. Nah harapannya ini juga di masyarakat juga diimbangi dengan kesadaran penuh bahwa memang judi itu suatu hal yang ya mungkin secara agama juga dilarang kan. Udah jelas lah. Jelas ya. Haram gitu. Jadi secara agama juga udah dilarang. Jadi secara adat juga mungkin tadi kita sebutkan bahwa ya dari beberapa abad yang lalu juga sudah jelas ya kalau orang yang berjudi itu ya untungnya hanya sementara, ujungnya atau endingnya itu ya boncos gitu. Jadi kesadaran kayak gitu tuh ya harus terus ditumbuhkan. Iya. Intinya ekosistemnya harus diputus sih memang. Ekosistemnya harus diputus. Harus diputus ya. Iya. Selain penegakan hukum ya pemberantasan sumbernya dari mana itu agak susah ya Mas. Iya. Dengan teknologi yang sekarang itu karena si penyedia platform itu lebih pintar kadang. Iya. Mereka dulu baru penegakan hukumnya belakangan itu kan seperti itulah biasa banget gitu kan.
ya memang harus perlu ekstra effort ya, effort yang lebih luar biasa, lebih ekstra lagi gitu. Iya. Dan kejahatan ini kan sebenarnya juga kejahatan yang memang luar biasa ya, gulungan dananya tadi ya, maksudnya triliunan gitu. Bahkan ada satu yang kemarin berhasil dibongkar sama polisi itu kan, yang di ruko di Tangerang itu. Iya. Omset per bulannya aja, dia hanya operator aja itu, operator aja bisa sampai 2 miliar gitu. Per bulan ya? Berapa orang itu yang mengoperasikan gitu, itu bisa miliaran gitu. Iya. Keuntungan si operatornya loh ya gitu. Nah itu ya memang ini berkelindan gitu ya. Iya. Jadi dia mereplikasi terus gitu. Replikasi harus yang ini kena. gitu. Terus yang saya heran mereka tuh dapat apa namanya, kayak kita itu nomor macam-macam aja masuk gitu kan. Iya betul. Tiba-tiba. Padahal kan ada verifikasi ya. Untuk dapat nomor telepon itu kita ada verifikasi NIK segala macam. Nah, itu balik lagi ke kita juga ini ya, otokritik juga bahwa nanti biar ke depan itu hati-hatilah kita jaga data pribadi gitu kan. Betul. Terutama NIK, KTP gitu kan. Ya. Nomor handphone, email, dan lain harus dijaga juga kita. Betul. Bahkan sering disaranin juga kan, beberapa platform itu sering ganti password katanya, termasuk itu ya untuk verifikasi 2 langkah juga segala macam itu. Ya ini mungkin satu dari sekian cara yang sederhana yang bisa kita lakukan nih. Yang bisa kita lakukan itu menjaga data kita se-private mungkin, nggak disebar ke orang lain gitu ya. Nah nggak terasa nih Mas, hampir 30 menit kita bahas soal judol. Tapi benar tadi Mas Budi, sarannya adalah daripada judol mendingan nabung saham aja. Iya, ya, udah jelas. Oke. Sobat investor, demikian perbincangan saya dengan Mas Budi ya. Mudah-mudahan bahwa yang terpenting ke depan itu semoga ini tidak terjadi lagi ya, judol-judol ke depan itu. Jauhilah judol, karena bahayanya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita juga, anak kita yang harusnya mereka dapat perhatian lebih gitu. Kalau uangnya kepake untuk hal-hal yang jelek, untuk judi gitu ya, udah jelas ya, haram. Bang Roma juga haram kan. Ya demikian Sobat Investor, perbincangan saya di Taktik Talk edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.